Halo teman-teman semuanya, tanggal 28 Juli jam 2 lewat 4 menit sore di New York. Dan akun kita yang ini masih tetap ada ya. Jadi kalau teman-teman lihat akun kita yang Lucky Hero 14 itu masih profit 6.524 ya. Nah, tapi sekarang saya ingin menguji satu pemikiran yang baru ya, satu pemikiran yang baru sehingga akun ini belum habis. Jadi akun ini belum selesai ya, tapi masih posisi profit 6.500. Tapi saya tidak ingin mencampur adukan pemikiran saya yang baru itu dengan Lucky Hero 14. Karena itu saya memutuskan untuk membuat akun baru. Jadi baru saja tadi saya buat akun ini ya, ini nice move ya. Lucky Hero 14 ini saya tutup dulu ya. Jadi saya memutuskan untuk membuat akun baru Lucky Hero 15, loginnya ya. Jadi passwordnya tetap sama. Dengan tujuan supaya saya ingin melihat kinerja. Jadi saya tidak mau nunggu waktu lagi. Jadi kalau misalkan saya jalankan Lucky Hero 14, tunggu sampai habis terlalu lama. Jadi saya tetap jalankan Lucky Hero 14, jangan khawatir. Saya tidak akan bilang karena apa Lucky Hero 14 nggak mulus ya. Lalu kemudian saya ganti account, enggak, tetap sama. Jadi Lucky Hero 14 tetap saya jalankan dan ini ingat masih kondisi profit loh ya. Profit 6.400 sampai 6.500. Tetap profit ya. Cuma sekarang saya ingin menguji konsep. Jadi yang main di akun Hero 15 ini saya mempunyai satu pemikiran yang baru, konsep yang baru. Oke. Nah, begini ceritanya. 100.000 ya, sekarang saya all in kan semuanya main di credit put. Ya, kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Jadi 100.000 akan saya mainkan di all in di credit put. Satu bijinya saya akan mainkan dengan uang 5.000 dolar. Jadi total semuanya saya bisa punya 20 posisi. Ya, 5.000. Cara mainnya tetap sama. Ya, saya akan cari probabilitas yang besar, kurang lebih return sekitar 15%. Cuman yang berbeda di pemilihan barangnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini saya akan menggunakan strategi yang di sini. Ya, jadi strategi yang di sini di Finfish. Ya, kita pakai Finfish, barangnya sudah saya pilih di sini. Ini ada barang-barang pilihan saya dan saya akan memilih dari barang ini ya, mengira-ngira kurang lebih yang sekiranya bisa bullish ya. Jadi saya berharap ini bullish. Ya, seperti kita lihat BB cukup bullish. Ya, jadi saya berharap BB ini bullish kalau kita lihat di sini karena ada moving average 200 ya, atau moving average 50 tuh ya, 200 ya. Dekat moving average 200 ya, analisa kelihatannya cukup oke sehingga saya memprediksi BB akan naik ya. Seperti itu. Jadi kita akan coba konsep baru ya, kita mulai hari ini ya, kita start pertama dari BB misalkan di sini. Ya, jadi BB saya tertarik dengan konsep ini. Saya mainkan 17 September seperti biasa. Ini show all. Ya, lalu kemudian kita lihat out the money-nya dan kita mainkan misalkan di 8 di sini. Ya, kalau kita lihat di sini 850 sama 150 cukup oke ya. Kalau kita kalkulator 15 dibagi dengan 85, jadi hasilnya adalah 17%. Ini sudah memenuhi standar saya. Jadi kita akan mencoba mainkan ini 850, berarti kalau 5000 berarti sekitar 50 kontrak ya. Ya, kita mainkan 55 ya, kurang lebih 4 sekitar 5 ribuan ya, berarti 57 misalkan 4.800 masih belum 60 ya, sekitar 5 ribuan ya. Dan kemudian saya akan coba nawar sedikit aja di sini ya, saya mainkan BB ini. Lalu kemudian saya lihat lagi target, saya akan belanjakan semuanya 5.000 ya, AMGM, beberapa barang yang sekiranya masih cukup. CSIQ ya, kelihatannya cukup oke. Kita masukkan di sini CSIQ. Dan ini akan saya update ya, nanti perkembangannya seperti apa. Jadi saya mencoba sebuah sistem baru, dan kalau misalkan sistem ini jalan, maka ini akan jauh lebih cepat. Jadi saya tujuannya adalah mencuri waktu supaya saya tidak terlalu menunggu lama dengan akun yang itu. Akun yang itu tetap profit ya, bukan akun itu rugi lalu kemudian saya ganti akun. Enggak. 17% juga sama. 1.700, jadi kita memainkan sekitar 5.000, 2.000, sekitar 30 kontrak mungkin ya. 5.100 kurang lebih lah ya. Saya tambah sedikit aja. Lalu kemudian kita lihat
di sini SEQ Futu ya, Futu ini menarik, kemarin sudah kita bahas Futu. Jadi supaya tidak terlalu bercampur aduk, karena yang lama pun saya yakin masih jalan ya, ini hanya untuk mengubah aja ya. Jadi mengubah, kita mau testing suatu hal yang baru, tidak salahnya kita buat program baru ya. Futu kita tambahin sedikit ya, kebanyakan 46 sudah mentok, 12 ya, 5100 juga. Nawar dikit-dikit. GDX, GDX juga boleh, GDX ya. Jadi satu hari saya akan coba nawar beberapa saham yang saya kira cukup oke ya, lalu kemudian kita lihat 31 misalkan, 31 0,16 840 4 kali 5 kali 52 misalkan 4.300 something, 4.500, 4.700 masih cukup, 4.956 ya, pas lah ya. Kita tawar lagi sedikit-sedikit. Kemudian kita lihat gold ya, kelihatan cukup menarik gold. Menarik INTC, Intel. INTC kita lihat, semoga ada yang gold ya nih ya, INTC. Oke. Lalu kemudian kita Pfizer hari ini all time high. KBH cukup oke. Fusi juga boleh, Fusi oke. Fusi vertical 450 sekitar tadi berapa, ya 68. Oke, lalu kemudian SPRT berangkat udah. KBH. Oke, KBH, yes. Ya, sekitar 58 kontrak. Ya, betul. Ada yang kena tuh, INTC ada yang kena. Very good. TSM sama TSM, jadi saya terakhir kejar TSM. Oke. Nah, TSM terakhir, jadi saya satu hari saya pasang cuma sedikit-sedikit sampai ada yang lepas ya. TSM kalau kita lihat di sini, vertical, dikit-dikit boleh lah. Nah, sekarang satu posisi yaitu Intel. Ada lagi TSM juga menyusul. Ya, jadi posisinya tidak terlalu banyak. Kalau saya punya 5.000 berarti cuma punya 20 pasang aja ya, 20 macam. Yang 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya pasang 8 aja. Ya. Jadi akun baru ini sudah saya jalankan ya, bukan karena akun yang lama rugi, enggak. Saya ingin mencoba untuk membuat satu pilihan yang baru. Ya, saya menggunakan Finfish di sini. Saya akan coba untuk apakah yang saya lakukan ini bisa jalan apa enggak. Jadi saham ini sudah saya pilih dulu, sudah saya sortir dulu sebelumnya. Kemudian saya akan coba untuk melihat dari Finfish ya.
Nah, ini adalah akun kita yang lama. Akun kita yang lama masih ada 60 ribuan, jadi saya masih sekitar 30 ribu. Saya masih bisa belanja lagi. Yang saya lakukan adalah ini tadi hari ini fill order THL beli tadi ya di angka 6,2 THL ya, tadi saya sempat makan THL. Tadi kita juga sempat bahas working order THL ya, nih saya sempat working order bahas ini untuk melakukan ini edu yang 0,05 ya, untuk melakukan pembelian. Jadi misalkan kita edu, kita lihat THL ya, kita tadi konsepnya adalah kita bermain dengan kontrak yang panjang ya, Januari 2022. Kalau kita lihat THL bisa nggak kembali ke level 20-an misalkan. Kalau kita bilang oke, kemungkinan bisa lah di atas 10, maka kalau kita lihat di sini vertikal 10 bisa dapat berapa? 250 bisa dapat hampir 10 kali lipat. Ya, saya tertarik dengan ini karena minim 10,25 aja. Kalau dari 6 ke 10 saya rasa nggak terlalu berat. Ya, titik. Kalau saya bisa mencapai ke level ini aja, saya bisa mendapatkan profit hampir 10 kali lipat ya. Hampir. Ini masih 9 kali lipat. Sehingga saya berpikir, wah ini boleh juga nih, worth it ini. Ya, sehingga kita coba 250 ya untuk menyelamatkan 2250, hampir 10 kali lipat. Hampir. Ya, jadi kalau kita lihat 250, oke, kita akan coba gambling misalkan 40 kontrak. Ya, sehingga resiko maksimal kita cuma 1000, tapi kita bisa mendapatkan 9000 ya. Kita akan coba memainkan di sini. Ini coba kita tawar dulu ke 0,2, siapa tahu masih dikasih harga ya, karena kita lihat THL juga tidak terlalu kuat kan hari ini. Perhatikan sudah 6,04 lagi. Jadi THL tidak terlalu kuat ya, kita akan coba memainkan itu, siapa tahu itu bisa berhasil. Ya, sekali lagi ini akun tetap jalan, bukan berarti nggak jalan, tetap jalan. Nah, sebentar lagi akan saya tradingkan dengan menggunakan rumus yang lama. Jadi ini menggunakan rumus yang lama ya. Saya melihat ada beberapa kelemahan di rumus yang lama ini. Sekarang saya coba untuk perbaiki rumus ini tanpa menunggu ini berhasil apa enggak. Jadi saya tetap mengakui akun ini ya, meskipun apapun hasilnya. Kalaupun ini minus sekalipun saya akan akui ini minus. Ya, teman-teman sudah ngikuti setiap hari bahwa yang nomor 14 ini, Lucky Hero 14 ini terseok-seok, berbeda dengan yang Lucky Hero 13, 12 itu lancar banget. Ya, kalau yang ini agak terseok-seok, no problem ya. Tapi sekarang sebelumnya saya sudah buka lagi baru, yaitu Lucky Hero 15. Tujuannya adalah saya ingin membuat satu hal yang berbeda. Perhatikan di sini saya mainkan 5000, berarti saya mainkan punya 2 macam barang. 20 macam barang. Itu rencana saya ya, saya mainkan 20 macam barang dan kita lihat apakah sistem baru saya ini bisa menghasilkan apa enggak. Kalau ternyata bisa, itu bagus. Kalau ternyata nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa. Yang jelas saya ingin teman-teman melihat prosesnya. Ya, bahwa apa yang saya lakukan ini benar apa enggak, biarkan market yang menentukan. Oke? Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi nanti sore. Thank you.